Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada. Kita boleh bertemu kembali pada sore hari ini. Kita bersyukur karena penyertaan Tuhan sungguh luar biasa. Walaupun keadaan di sekeliling kita apapun yang terjadi, masih ada doa-doa yang belum terjawab, tetapi kita semua tetap mau semangat. Mari Bapak Ibu sekalian, bersama-sama dengan kita akan memuji. Siapkan hatimu, kita mau masuk di dalam satu pujian. Bila topan keras melanda hidupmu, kita mau tetap bersama Tuhan. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Amin. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, amin, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada. Apakah kita sudah menghitung berkat Tuhan setiap hari? Betapa indah penyertaannya, kita tidak pernah ditinggalkan sendiri. Oleh karena itu saudara, mari selalu libatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka berkat anak cucu akan senantiasa jatuh di dalam keluarga kita semuanya. Amin. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Haleluya. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Haleluya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Menggenapi firman-Nya.
yang merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, haleluya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Amin. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur kepada Engkau. Karena sungguh indah hidup di dalam penyertaan-Mu. Ajarilah kami ya Tuhan, untuk selalu mampu bersyukur kepada Engkau. Karena rancangan-Mu selalu indah di dalam setiap kehidupan kami. Mungkin kalau pada saat-saat ini kami merasakan masih semuanya tidak dapat kami lihat dengan nyata. Segala mimpi-mimpi indah belum terjawab ya Tuhan. Tetapi kami percaya akan janji-Mu. Oleh karena itu Bapa, berfirmanlah di tengah kami. Agar umat-Mu mampu membuka hati dan mengerti akan semua apa yang harus kami lakukan di dalam hidup ini. Sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Syukur kami hanya berikan di dalam nama Tuhan Yesus. Juru selamat kami yang hidup. Yang percaya semuanya mengatakan amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada. Sore hari ini kita boleh bertemu kembali dan kita akan belajar apa yang Tuhan mau katakan melalui firman-Nya. Dan tema pada sore hari ini adalah hidup yang menjadi berkat. Saudara, apakah kita tahu tujuan hidup saudara dan saya? Tujuan hidup kita ke depan itu, saudara, yang kita harus tahu. Kemana dan kenapa? Karena itu sangat penting untuk mengetahui tujuan hidup. Itu sungguh akan membantu di dalam perjalanan hidup saudara dan saya. Sehingga kita tidak mungkin untuk salah melangkah. Oleh karena itu libatkan Tuhan selalu di dalam setiap langkah-langkah hidup ini. Ya, karena itu saudara, sehingga kita tidak akan mengambil atau memutuskan untuk mengambil satu keputusan yang salah. Ya, tetapi kenyataannya banyak sekali anak-anak Tuhan yang tidak mengerti akan tujuan hidupnya. Contoh, sebuah kapal layar yang ada di tengah lautan tidak tahu harus berlayar menuju kemana. Ya, karena mereka tidak memiliki kompas. Demikian juga banyak anak Tuhan yang tidak tahu kemana arah tujuan hidupnya. Ini ada suatu cerita yang nyata saudara. Ada seorang ibu mempunyai 3 anak laki-laki. Hidupnya mereka sangat berhasil. Dan pada hari ulang tahun ibu ini, anak yang pertama memberikan sebuah mobil yang mewah. Supaya ibu yang sudah di dalam usia yang tua ini mampu untuk pergi berjalan-jalan. Jadi istilahnya anak yang paling besar ini mau memberikan sukacita kalau mamanya bisa jalan-jalan ya saudara. Jadi ada hiburan. Kemudian anak yang kedua, dia seorang konglomerat. Dia memberikan hadiah kepada ibunya yaitu sebuah kapal saudara. Supaya mamanya bisa jalan-jalan di lautan.
ya melihat suasana yang indah sambil memancing atau apa saja ya dengan pembantunya. Semuanya diberikan untuk menyenangkan hati ibunya. Dan anak yang ketiga, saudara. Anak ini memberikan seekor burung yang pandai bernyanyi, yang pandai berkata-kata, yang pandai mengatakan tentang firman Tuhan. Sungguh luar biasa burung ini. Dan itulah sebagai hiburan yang diberikan oleh anak yang terakhir ini supaya mamanya tidak merasa kesepian. Ada burung yang bernyanyi, ada burung yang bisa berdoa, mengerti, membacakan firman Tuhan. Ya saudara, sungguh luar biasa. Dan pada hari ulang tahunnya, ketiga anak berkumpul dan mereka makan malam bersama-sama. Kemudian anak-anak mulai bertanya, Mama, hadiah mana yang paling Mama sukai dari ketiga-tiganya? Kemudian ibu ini menjawab, dengan usia saya yang seperti ini, saya rasa tidak perlu memiliki sebuah mobil mewah. Dengan usia saya yang seperti ini, saya juga tidak membutuhkan sebuah kapal untuk saya pergi bepergian dengan pembantu kemana-mana. Yang paling saya nikmati dan yang paling saya sukai adalah burung yang sudah Engkau berikan dan saya sudah memasaknya untuk kita makan malam bersama-sama. Saudara bisa bayangkan. Bisa bayangkan betapa hancurnya hati anak yang terakhir ini. Karena dengan tujuannya memberikan burung itu untuk mamanya ada teman. Ya, mendengar burung itu bernyanyi, mendengar burung itu bisa berkata-kata tentang firman Tuhan. Tetapi akhirnya burung itu dimasak dan dibuat makan malam. Sedemikian rupa saudara. Ya. Jadi banyak orang yang tidak mengerti untuk sesuatu apa ya yang terbaik yang boleh diberikan baik itu kepada siapa maupun untuk mengerti pengenalan atau tindakan apa yang dia harus perbuat untuk memiliki suatu tujuan di dalam hidupnya yang benar. Ya. Jadi saudara dan saya akan mengerti dengan contoh yang seperti ini. Kita semua membutuhkan saudara, ya, untuk bisa menolong saudara dan saya mengambil satu keputusan yang benar untuk melangkah di dalam perjalanan hidup ke depan. Mari kita bersama-sama, ya, dengan tema khotbah hidup yang menjadi berkat. Kita akan buka di dalam Mazmur 67 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur, nyanyian. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil, dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberikan hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Haleluya. Saudara, kita sudah membaca ayat di dalam firman ini. Sungguh indah isinya ya. Itulah yang dibicarakan oleh Tuhan rencananya di dalam kehidupan umatnya. Yang pertama, bagaimana kita bisa mengerti akan berkat Tuhan dan melakukan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena berkat Tuhan bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk memberkati orang lain. Ya. Yang kedua, akhir daripada firman Tuhan dari Mazmur 67 ini adalah berkat Tuhan. Sekali lagi, bukan hanya untuk diri kita, bukan juga untuk orang lain,
Tetapi Tuhan mau seluruh dunia, segala bangsa-bangsa akan mengenal nama Tuhan dan mengenal akan berkat-berkat yang Tuhan berikan dan bersyukur kepada Tuhan dan memuji Tuhan. Oleh karena itu dikatakan berkat bangsa-bangsa. Sekarang, apa rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya? Yang saya tahu adalah untuk menghormati dan memuliakan Tuhan. Dan juga membawa orang lain untuk dapat mengenal Tuhan dan mengerti akan rencananya. Oleh karena itu, saudara diberkati untuk menjadi berkat bagi sesama. Jadi Mazmur 67 ini adalah isi hati Tuhan, rencana Tuhan untuk memberkati supaya kita bisa menjadi berkat. Ya, mari kita lihat di dalam Mazmur 67 ayat yang kedua. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Ya, di situ ada tulisan sela, saudara. Apa artinya sela? Sela itu berarti renungkanlah ayat itu. Jadi pada ayat kedua ini dengan tanda petik, saudara renungkan lagi, saudara hayati kata-kata tersebut, ya. Jadi semua berkat yang kita terima itu datangnya daripada Tuhan. Itu adalah suatu anugerah Tuhan dan tidak pantas kalau kita hanya nikmati sendiri, tetapi harus kita juga memberkati orang lain demi kemuliaan Tuhan. Ya, jadi kita harus menghargai berkat Tuhan itu. Apa artinya? Kiranya Allah mengasihani, memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita. Apa artinya itu, saudara? Ya, ini membicarakan rencana Allah dalam hidup kita. Mari kita lihat di dalam Bilangan 6 ayat 22 sampai ke 26. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera." Amin. Ya, saudara, ini Tuhan berbicara kepada Musa. Ya, menunjukkan bagaimana tanggapan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah itu kepada umat-Nya. Memberkati umat-Nya dikatakan di situ pada ayat yang ke-24, ya. Dan juga sinar wajah daripada Allah itu yang memancar kepada semua bangsa-bangsa. Ya, jadi bukan cuma kita yang disinari oleh Tuhan, tetapi semua bangsa-bangsa, ya, saudara. Kita boleh teringat pada waktu kita mendengar anak kecil, ya, baru bisa berkata-kata. Kemudian dia mulai berdoa dengan kata-katanya yang lucu. Ya, kita yang mendengarnya pasti akan tersenyum. Wajah kita akan bersuka cita. Ada kebanggaan sendiri bagi orang tua yang mendengar daripada anaknya, ya, yang masih kecil dengan terbata-bata berusaha untuk bisa berdoa. Demikian juga Tuhan apabila mendengar doa Anda dan saya. Sekalipun Anda mungkin mengatakan, "Pastor, saya tidak bisa berdoa, Bu Pendeta, saya tidak bisa berdoa." Tuhan tidak melihat di kata-kata doamu, tetapi isi hatimu. Itu yang Tuhan mau lihat, ya saudara. Di sini bagaimana Musa itu mengerti akan hal itu. Ada sesuatu yang Musa miliki, yaitu intimasi dengan Tuhan. Musa mempunyai hubungan intim dengan Tuhan. Ya saudara. Jadi Musa tahu ada kemurahan Tuhan. Ada kasih karunia Tuhan. Dan membuat Tuhan bersuka cita. Mari kita baca di Keluaran 33 ayat 13 sampai ke 15. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Haleluya.
Saudara, ayat dari Keluaran 33:13-15 ini, saya berharap Anda meteraikan di dalam hatimu dan dalam hidupmu. Ya, mengapa? Karena ini sungguh jelas. Anak Tuhan yang mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan jalannya yang harus mereka tempuh. Ada bimbingan Tuhan yang pasti akan memberikan ketentraman dan kedamaian. Musa tidak mau berjalan sendiri. Dan ini adalah nasihat saya. Di dalam setiap doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, di dalam pergumulan Anda dan saya, baik di dalam bisnis atau di dalam mengambil satu keputusan, baik di tengah keluarga maupun di tengah pekerjaan, kita berdoa kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Bapa, kalau Engkau tidak besertaku, aku tidak akan mau melangkah. Kalau Engkau tidak berjalan berdampingan, kalau Engkau tidak berjalan bergandeng tangan, kalau Engkau tidak bersama dengan aku Bapa, aku tidak mau melangkah. Biarlah Engkau tunjukkan kasih karuniamu, tunjukkanlah sinar kemuliaanmu kepadaku. Supaya aku tahu jalan mana yang harus kutempuh. Tetapi banyak sekali saudara anak-anak Tuhan yang akhirnya mengalami salah jalan. Ya, karena mereka tidak bertanya kepada Tuhan. Seperti apa yang tertulis dalam Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal kebenaran Tuhan. Tidak mengenal kebenaran firman. Oleh karena itu dengan tanda petik saya katakan. Bacalah firman Tuhan. Karena itu sebagai kompas di dalam hidup Anda dan saya. Supaya kita tidak salah melangkah. Sekali lagi libatkan Tuhan di dalam Anda dan saya untuk mengambil satu keputusan. Ya, jadi jangan berjalan sendiri saudara. Kalau Anda berjalan sendiri tanpa kita bertanya kepada Tuhan, pasti kita akan mengalami kekecewaan. Mari kita lanjut di dalam Mazmur 4 ayat 7 dan ke-9. Mazmur 4, 7 sampai 9. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Luar biasa saudara firman ini, ya. Adalah berkat yang Tuhan berikan melalui firman-Nya. Ya, dan berkat itu terjadi karena kehadiran Tuhan. Oleh karena itu sekali lagi jangan Anda berjalan sendiri. Libatkan Tuhan. Baca ayat ini. Ya saudara. Jadi mungkin Anda akan mengatakan, kalau saya tidak bekerja saya tidak akan mendapatkan uang. Kalau saya tidak bekerja keras saya tidak akan memperoleh apa yang saya mau. Saudara. Apa saja yang saudara dapat lakukan dengan kekuatan sendiri tanpa Tuhan. Sekali lagi saya katakan, tanpa melibatkan Tuhan Anda akan bayar harga. Apa artinya bayar harga? Anda harus mengalami. Saya tidak bisa jabarkan di sini. Setiap anak Tuhan harus mengalami. Kita tidak bisa mendengar pendapat dari orang lain. Ya saudara, tetapi kalau Anda mengalami sendiri baru kita sadar, iya. Ya. Jadi kita akan kembali seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ya saudara, luar biasa di sini. Ya. Jadi kehadiran Tuhan itu sangat berarti di dalam hidup saudara dan saya. Berkat sukacita daripada Tuhan itu hanya terjadi kalau kita mempunyai satu hubungan intim dengannya. Dan Anda pasti akan merasakan rasa aman. Sekalipun pekerjaan Anda saat ini di PHK, ya, ekonomi tidak menentu semuanya. Tetapi kalau ada Tuhan di dalam hidupmu, ada Tuhan di dalam hati dan kepikiranmu, engkau akan merasakan rasa aman. Kenapa? Karena firman-Nya mengatakan, burung-burung di udara aku pelihara, bunga di padang aku hiasi. Artinya apa di sini saudara? Berarti kalau begitu Bu Pendeta saya tidak usah bekerja. Kalau gitu saya udah duduk tenang. Bukan itu artinya. Bukan itu artinya saudara kita mau bermalas-malasan. Bukan.
Tetapi artinya libatkan Tuhan di dalam segala tindakan apa yang saudara dan saya mau lakukan. Tetapi kalau saudara merasakan, oh Tuhan bicara atau saya lebih aman kalau saya tidak bekerja. Pertanyaannya, apakah itu dari Tuhan ataukah itu dari kedagingan kita? Sebab firman Tuhan mengatakan, belajarlah dari semut. Ya, semut itu mengumpulkan makanannya sehingga dia tetap makan. Di dalam situasi musim apapun mereka tetap makan. Demikian juga anak-anak Tuhan. Tetapi ada juga dengan tanda petik. Anak Tuhan yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Sampai dia sudah melupakan Tuhan dan bekerja double job, triple job. Akhirnya dengan istilah workaholic. Anda boleh bekerja keras mati-matian apapun. Tetapi tanpa Tuhan, saya katakan, semuanya sia-sia. Yang terpenting adalah seperti apa yang Musa katakan tadi. Tuhan, aku hanya mau melangkah kalau Engkau besertaku. Saudara tahu ada lagunya kan? Kalau Tuhan tidak besertaku, aku tidak akan mau melangkah. Ya, oleh karena itu mari saudara, kita mau mengalami, kita mau praktek akan firman Tuhan ini. Ya, jadi Alkitab sungguh menjelaskan dengan sedemikian rupa. Damai sukacita terjadi karena adanya satu hubungan pribadi, intimasi dengan Tuhan. Maka saudara akan merasakan rasa aman yang saudara dapat rasakan. Rancangan Tuhan dalam hidup saudara dan saya adalah rancangan kita hidup di dalam berkat-Nya. Karena kemurahan Tuhan. Berkat itu adalah karena sekali lagi kehadiran Tuhan ada di dalam hidup kita. Ya, kalau Tuhan tidak hadir di dalam hidupmu, perlu tanda tanya. Mengapa? Mungkin kita tidak punya hubungan relationship, tidak memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Jadi doa itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Ya, seringkali kita malah lebih menyenangkan hati manusia. Kita lebih senang, kita menyenangkan hati bos, ya, mungkin hati sesama supaya lebih menyenangkan hatinya dengan motivasi tertentu. Nah itu hati-hati, ya. Tetapi kalau saudara dan saya lebih menyenangkan hati Tuhan, ya, Tuhan sangat bersuka cita. Sedemikian rupa dengan Daud. Apakah Daud sempurna hidupnya? No, Daud juga berbuat dosa. Tetapi dia, saudara, Daud berbuat dosa tetapi dia mengakui dosanya. Dan dia bertobat. Berapa banyak anak Tuhan yang sudah berbuat dosa tetapi justru lari dan memungkiri segala dosanya. Seolah-olah tidak pernah berbuat dosa. Dan ini merupakan tanda petik. Atau kalau saya boleh jelaskan itu adalah dengan kata munafik. Karena tidak ada satu orang pun yang tidak punya dosa. Semua orang di muka bumi ini punya dosa. Kuncinya begitu sangat mudah. Dengan bertobat, dengan berbalik dari gelap menghadap terang. Maka cahaya sinar kemuliaan Tuhan akan kembali menyinari kita. Karena dia adalah Bapa yang maha pengasih, Bapa yang maha pemurah. Kalau kita mau datang kepadanya, Tuhan sudah katakan, walaupun dosamu semerah kirmisi, aku mampu membuat putih seperti salju. Bertobatlah. Selagi ada waktu. Amin saudara. Ya, sedemikian rupa senangkan hati Tuhan. Ya. Oleh karena itu mari kita akan lanjut di dalam Mazmur 67 ayat yang ketiga dan keempat. Apa tujuan Tuhan memberkati saudara dan saya? Supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Amin. Ya, jadi saudara jelas tahu di sini sudah terjawab. Ya, berkat-Nya bukan hanya untuk kita. Ya, tetapi juga untuk memberkati orang lain, juga untuk memberkati segala bangsa. Di sini kita harus mengerti apa artinya saudara dan saya menjadi berkat bagi orang lain. Ya, dengan membawa orang lain yang tadinya tidak mengenal siapa itu Tuhan Yesus. Ya, tetapi kita dengan perilaku hidup kita, kita orang
Orang lain akan melihat kita, ya, dan akan melihat bahwa ada Yesus di dalam kehidupan kita. Dan mereka akhirnya akan mengikut dan mengenal siapa itu Tuhan Yesus melalui saudara dan saya. Ya. Dan keselamatanmu, ya, dikatakan keselamatan yang kita berikan itu, saudara, itu akan memancar kepada segala bangsa. Karena saudara diselamatkan, saudara mau menyelamatkan orang lain. Tetapi bagaimana banyak orang, I don't care. Emangnya gue pikirin, hidupku sendiri udah susah pastor, ngapain mikirin orang lain? No. Saudara baca lagi di dalam Mazmur ini tadi. Ya, sedemikian rupa Mazmur 67 mengatakan. Ya. Jadi Anda dan saya harus mengenal akan hati Tuhan. Itulah tujuan Tuhan agar semua bangsa mengalami keselamatan. Bukan cuma saudara dan saya yang diselamatkan. Tuhan gak mau. Tapi Tuhan mau segala bangsa itu diselamatkan. Ya, dan itulah berkat yang besar yang Tuhan berikan, ya, melalui keselamatan itu. Dan itulah tujuan daripada Tuhan. Dia mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Untuk kita boleh menerima keselamatan yang kekal. Ya, jadi di sini saya mau katakan, mari kenalilah hati Tuhan. Ya, di dalam situasi yang tidak menentu ini sekalipun, justru saat yang terbaik di mana saudara bisa memproklamirkan bahwa kita mempunyai juru selamat yang luar biasa. Kita mempunyai Tuhan Yesus yang hidup, Raja di atas segala raja. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di dalam situasi pandemik, di dalam situasi yang menakutkan, di dalam situasi yang tidak menentu. Tapi kita punya Sang Juru Selamat. Itu yang saudara dan saya harus bagikan kepada orang lain. Sehingga keselamatan dari Tuhan itu boleh memancar. Ya saudara, mereka segala bangsa akan mengenal nama Tuhan. Bahwa masih ada keselamatan di dalam kehidupan ini. Ya, mari kita lihat di dalam Kejadian 12 ayat 2 dan 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Amin, saudara. Ya, ini adalah janji Tuhan yang disampaikan kepada Abraham. Tidak ada yang memaksa Tuhan untuk melakukan hal itu. Ini adalah inisiatif, ini adalah isi dari hatinya Tuhan sendiri. Dan ini adalah janji yang luar biasa. Dia menjadikan Abraham bapa segala bangsa. Menjadi bangsa yang besar, ya. Allah memberkati pada hari ke-7, saudara ingat. Dan menetapkan hari yang kudus. Dan hari pemberhentian khusus. Sebagai peringatan akan selesainya seluruh karya penciptaan. Ya, mari kita lihat di dalam Galatia 3 ayat 8 dan 14. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman. Telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Itu yang dikatakan oleh Tuhan. Ya, olehmu, oleh Abraham, maka segala bangsa akan diberkati. Apa artinya saudara? Jadi berkat Abraham itu akan turun-menurun. Janji Tuhan itu dalam roh melalui iman. Tuhan memakai Abraham dan memberkati Abraham. Dan berkat itu bukan hanya untuk kita. Tetapi kita juga harus menjadi berkat bagi orang lain. Ya, bagaimana caranya? Yaitu melalui Yesus Kristus. Yesus berkata di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin, saudara. Dan inilah perintah yang Tuhan berikan. Ya, bukan untuk para murid-muridnya saja, tetapi juga diberikan untuk saudara dan saya. Pertanyaannya, sudahkah Anda memuridkan seseorang? Sudahkah Anda menjadi berkat bagi orang lain? Sudahkah Anda menjadi saksi bahwa Anda mempunyai Sang Juru Selamat yang baginya tidak ada yang mustahil? Ya, memberikan kelegaan bagi mereka yang mengalami segala masalah. Dan bahkan dikatakan, dialah jawaban dari setiap persoalan hidup kita. Ya, oleh karena itu saudara, kita sudah melihat tadi di dalam Mazmur 67:3-8. Ya, bagaimana mereka bisa mengerti akan jalan Tuhan. Ini yang penting sekali. Adakah saudara yang mendengarkan firman Tuhan saat ini? Dimanapun Anda berada, Anda mengerti akan jalan Tuhan. Kalau Anda belum mengerti akan jalan Tuhan, mari kita baca sekali lagi di dalam Mazmur 67 tadi ini. Ya, bagaimana supaya saudara dan saya mengerti akan jalan keselamatan. Yaitu melalui bagi anak-anak Tuhan yang sudah menerima keselamatan itu membagikan kepada sesamanya. Menjadi saksi bagi sesamanya. Mewartakan sabda Tuhan. Sehingga mereka juga mengenal akan keselamatan tersebut. Ya, sedemikian rupa apa yang tertulis di dalam Mazmur 67 ayat yang keempat. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Amin. Ya, jadi di sini kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Tuhan. Jadi tujuan Tuhan bukan cuma saudara dan saya yang diberkati. Tetapi Tuhan mau saudara diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ya, sehingga mereka juga mampu bersyukur kepada Tuhan. Ya, berpusat, fokus kepada Tuhan. Apapun yang kita perbuat harus memuliakan Tuhan. Mari semua umat, ya dikatakan, mari semua umat Tuhan memuji Tuhan. Adakah pujian itu keluar daripada bibir mulut kita? Adakah syukur itu keluar daripada bibir mulut kita? Bagaimana orang bisa bersyukur kalau mereka tidak mengalami kasih Tuhan? Bagaimana mereka bisa bersyukur kalau mereka tidak menemukan apa-apa? Dan kita yang sesungguhnya sudah menjadi berkat tetapi kita tidak mau untuk memberkati orang lain. Ya saudara, bagaimana kita bisa menjadi berkat kalau kita sendiri tidak pernah memuji Tuhan. Tidak tertarik untuk mendengar pujian penyembahan. Ya, bagaimana kita bisa mengajarkan kepada orang lain tentang firman Tuhan kalau kita sendiri tidak tahu membaca akan firman Tuhan. Ya, banyak anak Tuhan yang mengaku sebagai orang Kristen tetapi hidupnya mencerminkan seperti orang yang bukan Kristen. Nah, ini perlu tanda tanya yang besar, ya saudara. Seorang penginjil bernama John Stott mengatakan, rintangan terbesar untuk penginjilan hari ini adalah kegagalan orang Kristen untuk memberikan bukti di dalam kehidupan kekristenannya. Anda mengerti? Saya akan ulangi. Ya. Seorang penginjil bernama John Stott mengatakan, rintangan terbesar untuk penginjilan hari ini adalah kegagalan orang Kristen untuk memberikan bukti dalam kehidupan kekristenannya. Ya, bahkan banyak yang malah jadi batu sandungan, saudara. Ya, tidak mencerminkan apa yang dikatakan oleh Yesus melalui firman Tuhan. Tidak ada kasih, ya, tidak ada perhatian, tidak ada yang menjadi berkat. Nah, itu ya, saudara. Jadi dengan kata lain, sedemikian rupa sehingga orang tidak tertarik dengan adanya kekristenan kita. Orang luar yang melihat semuanya itu, oh orang Kristen macam begitu. Ngapain gua jadi orang Kristen? Nah,
kita sudah menjadi batu sandungan. Mari kita koreksi diri kita masing-masing. Ya. Ada orang yang mengatakan, atraksi yang menarik buat orang datang kepada Yesus. Coba tebak apa itu? Yaitu kehidupan orang Kristen itu sendiri. Ya, kehidupan Anda dan saya. Apakah orang lain menarik dan tertarik melihat kehidupan Anda? Melihat kehidupan saya sehingga mereka bisa mengikut untuk menjadi anak Tuhan. Kehidupan kitalah yang dilihat oleh orang lain. Jangan lupa akan hal itu. Mari kita koreksi diri. Bagaimana kehidupan kekristenan kita menarik bagi orang lain atau tidak? Ya, kita bertanya kepada diri kita sendiri, sudahkah hidupku menjadi berkat bagi orang lain? Cara kita mendidik anak, cara kita berbicara, cara kita berteman, ya, apakah semuanya itu memuliakan Tuhan? Ya, kalau kita bekerja di kantor, kalau kita berbisnis, apakah menyukakan hati Tuhan? Ya, kita tidak dapat mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan kalau hidup kita menyendiri dan tidak bergaul dengan sesama. Ya. Berkat yang ada di dalam diri kita tidak pernah memancar keluar. Kita harus mengerti akan kuasa yang diberikan Tuhan dalam hidup kita adalah untuk rencananya Tuhan. Kita adalah tubuh Kristus, saudara. Ya, jangan menjadi orang Kristen yang tidak bisa bergaul. Ya, hanya hidup untuk dirinya sendiri. Hanya cukup dan bahkan mereka menjawab, ngapain Bu Pendeta? Gak perlu saya bergaul dengan orang lain. Cukup saya dengan Tuhan dan komputer. Ya saudara, sehingga mereka tidak punya teman di luar. Hidupnya ya hanya dengan komputernya, ya dengan HP-nya. Dan dia mengatakan dengan Tuhan. Tidak ada pergaulan dengan orang lain. Nah ini perlu dengan tanda tanya yang besar. Ya, itu artinya hidupnya selalu hanya untuk dirinya sendiri. Ya. Banyak sekali anak Tuhan yang hidup menyendiri. Mempunyai pikiran cukup antara aku dengan Tuhan. Ya, sedemikian saja. Mari kita lihat cara kehidupan jemaat mula-mula. Ya, pengalaman pribadi mereka bersama-sama. Kita lihat di dalam Kisah 2 ayat 46 dan 47. Kisah para Rasul. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Tuhan. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Haleluya, saudara. Ya, Bapak Ibu, kita melihat di dalam Kisah para Rasul ini ya. Bagaimana jemaat mula-mula itu belajar menghargai satu dengan yang lain di dalam satu tubuh Kristus. Ini adalah panggilan Tuhan untuk anak-anak Tuhan selalu bersekutu bersama-sama. Apakah Anda komitmen dengan misi yang dari Tuhan ini? Ya, saya mendengar satu kesaksian yang baik yang kemarin saya dengar. Ada seseorang yang mengalami broken home. Ya, seorang wanita. Dan dia sangat menyesali hidupnya. Dia paksakan hidupnya untuk supaya dia bisa mempunyai pasangan hidup. Tetapi di dalam dia memiliki relationship itu, memiliki hubungan itu sebetulnya dalam hatinya yang paling dalam. Dia juga tidak suka. Tetapi berhubung dengan usia, dia paksakan. Aku harus mempunyai pasangan hidup. Dan akhirnya saudara hancur berantakan. Dan di dalam keadaan hancur yang berantakan itu, ada temannya yang membawa dia untuk masuk di dalam satu komunitas hidup. Saudara, sungguh saya bersyukur. Di dalam gereja Basilia Christian Fellowship, kita memiliki satu komunitas. Dan di sini saya mau ingatkan, komunitas ini adalah komunitas hidup. Di mana kita menjaga satu dengan yang lain kehidupan mereka masing-masing. Bukan lagi kehidupanku sendiri, no.
Kita akan tahu, kita akan ada perhatian kepada kehidupan daripada siapa yang ada di dalam komunitas ini. Dan saya berharap komunitas hidup dari BCF ini akan selalu bergandeng tangan. Tidak ada yang lepas satu dengan yang lain. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Saling mensupport satu dengan yang lain dengan penuh kasih. Karena di dalam akhir zaman kita tidak bisa hidup sendiri. Dan firman Tuhan tidak pernah mengajarkan untuk saudara dan saya hidup sendiri. No. Kita membutuhkan satu komunitas. Oleh karena itu dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Bergabunglah dengan komunitas yang ada di sekitar Anda. Karena itu akan menyupport hidup kita. Karena itu yang akan membawa kegairahan, membawa kembali kesedihan kita, kehancuran kita akan bangun lagi, bangkit lagi dan bersama-sama bergandeng tangan. Dan itulah yang Tuhan mau. Anda diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sungguh luar biasa, akhirnya gadis ini, dia menemukan kehidupan yang baru. Setelah di dalam 2 tahun dia mengalami proses babak belur yang luar biasa. Melalui satu komunitas, dia memiliki gairah kehidupan yang baru. Mari, itulah tujuan Tuhan. Ya, sungguh luar biasa. Ya, ini adalah panggilan Tuhan untuk saudara dan saya selalu mau bersekutu bersama-sama. Ya, sedemikian rupa saudara. Hidup di dalam komunitas dan itu sungguh saling menguatkan satu dengan yang lain. Ada satu kisah nyata, yaitu suami istri muda yang mereka hidup di Rusia pada tahun 2014. Mereka pindah bekerja di Slovakia. Mereka bergabung di dalam small group dan pada tahun 2017 suaminya kehilangan pekerjaan. Mereka berdoa agar Tuhan menyatakan kehendaknya. Karena tidak mudah untuk hidup di Slovakia. Semua serba mahal dan setelah berbulan-bulan mereka menunggu jawaban, tidak cukup saudara. Mereka mencoba dengan segala cara, dengan komunitas yang ada yang mensupport kehidupan mereka berdua. Ya, akhirnya dia mendapatkan panggilan pekerjaan dengan saingan 300 orang yang lain. Ya. Dan itu tidak mudah. Tetapi mereka sangat bersyukur akan jawaban Tuhan. Ya. Dan mereka mendapatkan satu pekerjaan yang baru. Dan bukan cuma di situ saudara. Kesempatan terbuka. Terobosan yang baru terbuka. Yaitu mereka diterima pekerjaan di London. Ditempatkan di tempat yang baru di London. Ya. Dan di tempat yang baru ini suami istri ini tadi. Mereka kembali membuka suatu persekutuan doa, suatu komunitas kembali. Karena hidupnya selalu hidup di tengah-tengah komunitas. Ya, dan mereka sungguh-sungguh diberkati dan menjadi berkat. Ya, dan mereka merasakan berkat Tuhan yang luar biasa. Ya, di dalam suka duka antara anggota-anggota komunitas yang mengalami kesusahan, yang mengalami masalah. Mereka bisa menemukan dan melihat bersama-sama betapa karya Tuhan dinyatakan dengan mujizat demi mujizat terjadi. Itulah pentingnya sebuah komunitas hidup. Oleh karena itu saudara, rekam ini taruh di dalam hati kita masing-masing. Ya, Tuhan mau Anda dan saya menjadi berkat bagi orang lain. Oleh karena itu dikatakan di dalam Lukas 10 ayat yang ke-20. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Amin. Ya, bersukacitalah kalau nama Anda dan saya ada tercatat di surga. Saudara, itu adalah jaminan kepastian. Ya. Mari kita lihat pada ayat yang terakhir di dalam Mazmur 67 ayat yang ke-6 dan sampai ke-8. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberikan hasilnya. Allah kita memberkati kita.
Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Amin. Ya saudara, jadi Anda tahu dengan jelas sekali Tuhan menghendaki segala bangsa-bangsa bersyukur kepadanya dan takut akan Dia. Mari, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada, bergabunglah di dalam rencana Allah. Ya, bergabunglah di dalam rancangannya dan tujuan Tuhan. Karena semuanya itu adalah indah, ya, dan sangat menguatkan satu dengan yang lain. Ya, walaupun di dalam masa pandemik, walaupun di dalam situasi keadaan yang tidak menentu, tetapi kita bisa merasakan kasih persaudaraan yang begitu, saudara, kuat. Sehingga kita tetap bersemangat, menyembah, berdoa, memuji bersama-sama. Ya, sekalipun kita mendengarkan firman Tuhan melalui live streaming, tetapi kita tetap mendapatkan kekuatan yang baru. Satu hari Alkitab menyatakan, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena kita adalah miliknya, sudah sepantasnya lah kita menuruti apa yang firman Tuhan katakan. Apakah Anda mempunyai pengalaman pribadi tersebut? Melihat kebesaran Tuhan melalui ciptaannya, bulan, bintang, matahari, dan matahari yang terbit maupun matahari yang terbenam. Ya, apakah kita menghargai dan mengagumi karya Allah yang luar biasa tersebut? Betapa sempurnanya karya Allah di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan sudah sepantasnya kita bertelut dan menyembah Tuhan kita yang luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada. Saya akan tutup dengan satu kesaksian yang luar biasa. Ini adalah cerita dari seorang pendeta. Ada seseorang yang bernama Robert Reed. Seorang pria yang kita tidak pernah pikirkan dan bayangkan. Dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Robert Reed ini kedua tangannya twist. Ya saudara, tangannya itu twist atau bengkok begitu ya. Kedua kakinya juga twist. Dia tidak bisa makan, tidak bisa sikat gigi, dia tidak bisa mandi. Ya, semuanya tidak bisa dia lakukan sendiri. Karena Robert Reed ini menyandang cerebral palsy. Ya, dia tidak mau mengasihani diri, dia tidak mau menyerah dengan kekurangannya, dia tidak mau berhenti, dia selalu mengikuti partisipasi di dalam komunitas. Ingat sekali lagi, dia bergabung di dalam satu komunitas ya saudara. Dan dia mau bahwa rancangan Tuhan di dalam hidupnya itu akan terjadi dengan indah pada waktunya. Ya. Akhirnya Robert Reed bisa menyelesaikan sekolahnya di high school. Kemudian dia bisa menyelesaikan di perguruan tinggi. Dan akhirnya Robert Reed menjadi seorang guru walaupun tubuhnya sedemikian. Bicaranya dia juga sulit saudara. Karena dia menyandang penyakit cerebral palsy. Ya, sedemikian rupa. Tetapi semangatnya dia sangat berapi-api. Tidak melihat kondisinya. Bahkan dia mengambil keputusan. Aku mau menjadi seorang missionary. Bayangin saudara. Dia berikan hidupnya untuk Tuhan. Dan dia menjadi berkat di dalam komunitas. Ya, akhirnya dia pergi ke Lisbon. Dan dia belajar bahasa di sana. Tiap hari dia pergi ke park untuk membagi-bagikan traktat kepada orang-orang yang di sana. Bahkan dia mendapatkan makanan gratis di sebuah restoran yang dekat dengan park tersebut. Dia belajar bahasa Portugis. Dalam waktu 6 tahun dia membawa 70 jiwa kepada Tuhan. Satu di antaranya adalah seorang wanita yang bernama Rosa. Yang akhirnya menjadi istrinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Robert Reed tidak pernah mengasihani dirinya. Tidak pernah kecewa akan tubuhnya. Tidak pernah mau mendengar gosip yang selalu menjatuhkan dan mengejek dia. Ya, dia adalah seorang pria yang tahan banting. Yang dengan semangat yang berapi-api. Tidak pernah putus asa. Dia selalu bersuka cita. Tujuannya adalah setiap hari aku harus menjadi berkat bagi sesama. Bagaimana Anda dan saya?
Bukankah kita tertantang dengan kisah dari Robert Reed ini? Tubuh kita sempurna, tubuh kita normal, ya, bahkan kita kuat, bahkan kita mempunyai degree, bahkan kita mempunyai segala apa yang Tuhan berikan, berkat-berkatnya. Tetapi kita tidak bisa dan tidak ada api yang memancar di dalam diri kita untuk kita mau menjadi berkat bagi sesama kita. Itu pertanyaannya. Mari Bapak Ibu sekalian, hidupmu, hidupku bukan milik kita. Tuhan sudah menciptakan Anda dan saya untuk menjadi berkat bagi kerajaannya dan menjadi berkat bagi semua bangsa-bangsa. Kita tertantang dengan cerita daripada Robert Reed ini. Mari, kalau Anda sebagai pendengar atau Anda sebagai anak Tuhan saat ini yang mendengarkan akan firman Tuhan ini, biarlah hati kita tertransformasi dengan kisah kehidupan daripada Robert Reed ini. Karena banyak sekali anak Tuhan yang terlalu mengasihani diri sendiri. Yang terlalu banyak hidup dengan spoil, dengan dimanjakan, terlalu manja sebagai anak Tuhan. Sehingga tidak ada kata-kata untuk semangat maju ke depan. Aku harus menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu sekalian dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kalau Robert Reed bisa melakukan hal itu. Mengapa dia bisa dan kita tidak bisa? Mengapa? Koreksi dirimu. Terlebih kepada kita saat ini di zaman pandemik. Bagi mereka yang muda-muda saat ini. Dengan keadaan yang sedemikian, tekanan hidup segala macam membuat kita jadi putus asa dan tidak mau bergerak lagi. Selagi ada waktu saya mengingatkan, jadilah berkat. Katakan kepada diri kita sendiri, aku mau menjadi berkat setiap hari. Bagi orang lain. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka nama Tuhan yang akan ditinggikan. Dan biarlah semangat daripada Robert Reed itu juga membakar di dalam kehidupan kita yang mengaku sebagai anak Tuhan. Jangan pernah berhenti saudara. Mungkin ini adalah langkah yang terakhir di dalam kehidupan kita mengiring Tuhan. Selagi ada di dunia, selagi ada kesempatan, jadilah berkat. Terimalah firman ini dan rekam di dalam hatimu. Supaya pada waktu Tuhan Yesus datang kembali, kita bertemu muka dengan muka, ada sesuatu yang kita bawa kepadanya. Ada sesuatu yang kita boleh banggakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan menjadi orang Kristen yang self-pity, jangan menjadi orang Kristen yang hanya untuk mementingkan diri sendiri. Jangan apapun yang Anda punya, Anda miliki, ingatlah dengan tanda petik, bukan milikmu. Sekali lagi saya katakan, apa yang Anda miliki hidup di dunia ini bukan milik kita. Persembahkan kembali kepada Tuhan. Maka hidupmu akan diberkati luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jangan memiliki idol di dalam hidup kita di akhir zaman ini. Apa yang Anda banggakan? Idol apa yang engkau mau katakan di hadapan Tuhan? Ya. Jadi tantangan adalah diri kita sendiri. Musuh yang terbesar adalah diri kita sendiri. Melangkahlah selagi ada waktu. Ya. Berkat yang besar yang saudara sudah terima yaitu keselamatan yang daripada Tuhan. Anda diselamatkan untuk menyelamatkan orang lain. Anda diberkati untuk memberkati orang lain. Saudara, pada waktu kita dipanggil Tuhan. Waktu dan saat tidak ada seorang pun yang tahu apa yang kita bawa. Selain kita masuk di dalam sebuah peti, apa yang saudara bisa bawa? Bahkan dompet sekecil apapun tidak bisa kita bawa di dalam peti mati itu. Bukan saya mengatakan untuk Anda boleh mengobrol semuanya itu, no. Tapi berikan hatimu kepada Tuhan. Persembahkan hidupmu kepada Tuhan sebagai persembahan hidup yang harum. Seperti apa yang dilakukan oleh Robert Reed. Bayangkan dia untuk berbicara aja dia nggak bisa. Sampai dia belajar bahasa Portugis, belajar apa menjadi missionary. Tapi yang saya tahu di sekeliling kita,
Banyak hanya mengeluh, kecewa, marah, bahkan marah kepada Tuhan. Bahkan tiap kali apabila ada tantangan, ada pergumulan, stop, tidak mau melakukan apa-apa. Saudara ingat, hidupmu bukan milik diri kita sendiri. Apa yang kita lakukan, kata-katamu, perbuatanmu, semuanya itu menuju kepada Tuhan. Dan Dia mendengar setiap perkataanmu. Apabila kita mempunyai segala pengalaman yang buruk sedemikian rupa, mungkin Anda katakan, pastor, dosa saya terlalu banyak. Hidup saya tidak berarti, hidup saya tidak berguna. Jam detik ini saya katakan, bangun, bangkitlah. Jadilah terang, bersinarlah. Milikilah kobaran api daripada kuasa Roh Kudus. Dan jadilah berkat bagi orang lain. Jangan cuma puas Anda bersama dengan komputer, dengan segala macam game apapun dan ada di kamar sedemikian rupa sendiri. Kalau Tuhan datang pada waktu itu, apa yang akan Anda persembahkan kepadanya? Sama sekali tidak ada gunanya. Saya ingatkan ini saudara. Anda diberkati untuk menjadi berkat. Kembalilah kepada kasih yang mula-mula. Apa yang saudara sudah mulai di dalam roh, jangan diakhiri dengan dalam daging. Ya, sedemikian rupa. Kalau Yesus sebagai yang nomor 1 di dalam hidup Anda dan saya, kita akan menemukan kepuasan di dalam Yesus. Anda akan puas sekalipun kita tidak memiliki apa-apa. Puas. Ada damai sukacita di dalam hati. Ya saudara. Semuanya itu kuncinya. Adakah kita mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan? Ya, engkau tahu siapa Yesus. Tetapi kita terlalu sibuk karena terikat kepada materialistis. Terikat kepada semua barang-barang dunia yang tidak ada artinya. Hobi, karier, semuanya itu tidak akan kita bawa untuk masuk ke surga. Ingat akan hal itu. Mari saat ini kita datang kepada Tuhan dengan penuh kejujuran. Karena Tuhan mau saudara dan saya siap sedia. Tuhan mau saudara dan saya merasakan sukacita yang Dia berikan di dalam hidup kita. Ya. Kalau Anda merindukan sukacita itu di dalam Tuhan, mari serahkan hidupmu total kepadanya. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, jadilah Engkau juru selamat di dalam hidupku. Serahkanlah semua rencana-rencanamu, rancangan-rancanganmu, masa depanmu total di dalam telapak tangan Tuhan. Dan bukalah semua isi hatimu. Seperti apa yang ada saat ini. Di dalam Galatia 6 ayat 9 dan ke-10. Inilah yang menjadi ayat emas bagi Anda dan saya meteraikan di dalam hati setiap kita. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada sesama, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Biarlah ayat ini saudara terekam di dalam hati dan kepikiran. Dan boleh mengusik hati kita. Sudahkah kita berbuat baik kepada saudara seiman, kepada orang-orang di sekeliling kita. Ingat sekali lagi, Tuhan memberkati Anda dan saya untuk kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda yang berada dan Anda mendengar akan firman Tuhan ini, biarlah hidup kita diubahkan. Kalau selama ini kita seperti katak dalam tempurung, kita tidak memiliki teman, kita tidak memiliki semuanya karena kita hanya puas dengan komputer, dengan game di dalam kamar. Mari keluar, kita mau dengan api Roh Kudus. Karena kita sudah diberkati menjadi berkat bagi orang lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada. Mari bersama kami di sini kita akan memuji Tuhan. Berkat kemurahan-Mu. Kehidupanku
semua. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini. Benar Tuhan, kami ada saat ini Tuhan. Semua karena kasih-Mu Bapa. Kita hidup hingga hari ini adalah semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik dan Engkau sangat baik. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih dan anugerah-Mu. Kami boleh belajar pada saat ini, agar hidup kami boleh menjadi berkat ya Tuhan. Ini adalah suatu panggilan bagi umat-Mu Tuhan. Engkau memberkati kami supaya kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Bahkan kami menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ampuni kami ya Tuhan. Karena kami melihat semua keterbatasan hidup kami. Kami lupa bahwa sukacita kami hanya ada di dalam Engkau. Sering kali kami mengandalkan kekuatan kami sendiri ya Bapa. Sering kali kami bersandar kepada kehidupan yang penuh dengan materialistis. Mencari kebahagiaan dunia. Ampuni kami Tuhan, ampuni. Sekarang kami sadar ya Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Terima kasih buat pengampunan-Mu ya Tuhan. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kami. Dan saya berdoa secara khusus bagi para pendengar firman Tuhan saat ini dimanapun mereka berada. Biar firman yang sudah ditabur ini Tuhan menjadi berkat di dalam hidup mereka. Walaupun di dalam situasi pandemik, situasi politik apapun. Tetapi kami mau Tuhan tetap mau menjadi berkat bagi sesama kami. Dan kami mau memiliki satu hubungan pribadi dengan Engkau Tuhan. Itu adalah kunci segala-galanya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah menjadi berkat. Yang sudah membukakan mata hati dan pikiran kami. Sehingga kami boleh diubahkan. Hidup kami diberkati dan mau menjadi berkat bagi sesama kami. Bahkan bagi seluruh bangsa-bangsa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus mampukan umat-Mu untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.